hai semuanya, kembali lagi di Selai Show ya. Seperti biasa di hari Kamis ini ya. Iya, hari Kamis. Hari Kamis luar biasa. Kenapa kamu bilang hari Kamis kok ragu sekali? Kan mau weekend. Iya, makanya salah, takutnya salah ya. Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Semoga kemerdekaan tahun ini tidak ada huru-hara, semakin merdeka dalam hal apapun itu. Apapun perayaannya semoga tetap tertib, jaga kebersihan. Betul. Ya karena memang PR-nya itu kalau ada acara rame-rame gitu kan pasti sampah di mana-mana ya. Memang ini nih aku kemarin lihat postingannya Putu. Ya sayang sekali ya, kayak kemarin tuh event yang sangat besar sekali, semua mata tuh tertuju ke kota wisata Batu, tapi berita yang sangat mengecewakan adalah sampahnya seperti tsunami. Nah, semoga kita semuanya mulai menyadari kalau ada acara di kota kita ya kita datang sebagai penonton terus pulang juga jangan sebagai penyumbang sampah gitu loh. Disimpan aja kayak kalau kita naik ke gunung ya Putri. Jadi naik itu sama bawa kemasannya berapa, turun juga harus segitu. Kalau kamu ngawat ibu-ibu kayak minimal gini. Maksudnya siapa itu harus punya kesadaran. Harusnya mau bapak-bapak, mau anak-anak muda. Sudah senior harus memberikan contoh dan anak muda juga jangan seenaknya juga. Minimal tuh gini, kalau kalian nggak mau kayak sampahnya jauh banget, minimal tuh kayak sampahnya dijadikan satu di dalam kantong plastik gitu. Jadi nggak kayak berceceran di mana-mana gitu, satu gitu. Aduh, kamu kalau lihat kemarin tuh miris banget sebenarnya, itu acara yang sangat luar biasa gitu ya. Seharusnya semua mata tuh akan mencontoh kota wisata Batu gitu, tapi ternyata endingnya masih ada yang harus dibenahi juga. Itu harusnya tugasnya Putu nggak sih yang bang sampah dulu? Iya, kamu sama Jeremy sama siapa itu? Kamu ya. Intinya sih pesan dari kami mungkin untuk warga Kota Batu dan sekitarnya, it's okay kita bikin acara seru-seruan untuk mengangkat kota kita, tapi kita juga harus berpikir juga untuk masalah kebersihan agar kita juga bisa nih menolong bumi kita gitu. Jadi sama-sama bumi kita, surga kita. Tapi ternyata setelah kita mengundang penyanyi-penyanyi cilik, yang senior juga kamu kalah, Say. Dia juga sudah mengeluarkan karya baru lagi loh. Nah, makanya langsung aja kita sapa di samping sebelah kanan kita bertiga ada Mas Bara Yuda. Halo. Artis ibu kota. Luar biasa. Kali kedua ya main sini ya. Berapa kali? 3 atau 4 gitu ya datang ke sini ya. Udah sering. Sangat sering ya. Setiap kali punya sesuatu hal yang baru pasti langsung hadir di sini karena ingin nge-share ke sobat Selai semuanya. Termasuk pasangan baru juga di-share ke sini. Happy wedding ya. Oh iya. Luar biasa. Kemarin habis nikah. Nah, ya. Wedding, kira konser. Kemarin habis nikah tapi gak ngundang aku. Acaranya di luar Batu. Ya, yang pasti doanya semoga Dan aku kira konser. sama wah. Kalau ada siap. Ya, kali ini Mas Yuda kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa yang dibawa sama Mas Yuda ke Selai Show kali ini. Kan setiap datang ke sini pasti membawa sesuatu atau gebrakan yang baru. Nah, kali ini gebrakan apa lagi yang dibawa? Kita lucu banget ya kayak kue lapis. Kak janjian modal aja kau sih. Banyak. Satu manajemen, Mas. Kira kalau kita satu manajemen namanya apa? Kak buntu aku lihat. Selai manajemen. Apa nih yang gebrakan apa yang dibawa ke Selai Show kali ini Mas Yuda? Jadi yang pertama adalah yang tak bawa hari ini ke Selai Show adalah 3 karya saya yang akan launching. Oke. Itu dari genre pop Melayu dangdut. Oke. Hip hop dangdut. Sekarang lagi hype ya. Iya, dan lagu Ambiar. Basically dangdut tapi kita genrenya. Mix and match. Ya, ada yang pop, ada yang R&B, ada yang ambiar. Melayunya juga tadi. Kenapa kok tiba-tiba ada Melayu di sana? Karena terinspirasi sama Oke, sebentar nanti kita lanjut lagi, kita break sejenak ya, kita break sejenak. Berarti kita mulai awal lagi nanti ya, Oke.
balik ya di pertanyaan yang membuat aku tuh penasaran banget gitu loh. Karena di salah satu lagu yang diciptakan sama Mas Bara ini ada unsur Melayunya. Padahal menurut aku, sepengetahuan aku, Melayu itu justru sulit gitu loh. Kenapa Mas Yuda akhirnya memilih untuk ada unsur Melayunya? Karena saya pengen mematok pasar Mbak sebenarnya. Ya, pengen pasar laguku secara nasional bahkan internasional. Karena kemarin kan nyerangnya lagu Ambiar terus. Betul. Audiensnya cuma sebatas dari Jawa Bali atau orang-orang Jawa yang di Indonesia kayak gitu. Nah sekarang aku nyebar 3 lagu ini untuk pasarnya nasional dan bahkan ini nanti kalau bisa internasional kayak gitu. Jadi lagunya yang pertama itu genrenya itu pop Melayu dangdut. Yang judulnya apa Mas? Tirai Hitam. Tirai Hitam. Tirai Hitam. Ada Melayunya. Menceritakan tentang apa berarti? Menceritakan tentang ditinggal nikah. Gitu, ini sebenarnya basically semuanya itu lirik dari Tirai Hitam itu saya buat dari pengalaman pribadi dan kombinasi sama karya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, yang sempat jadi film. sempat menjadi film. Di situ ada lirik yang kayak kata-katanya si Zainuddin Cahyati itu, kau tebas semua pengharapanku. Kayak gitu itu ada di liriknya Tirai Hitam itu. Jadi di Tirai Hitam itu juga menceritakan tentang kisah seseorang yang tidak punya sandaran untuk hidup dan pada akhirnya dia bersandar kepada Tuhannya. Itu iya Amanatnya itu. sebenarnya pesannya gitu. Terus akhirnya itu berujung pada ketawakalan seorang hamba kepada Tuhannya, itu Tirai Hitam. Itu Tirai Hitam. Ya. Itu lebih ke genre yang Melayu tadi. Iya, pop Melayu. Oke, berarti secara tidak langsung kayak mungkin pecinta-pecinta lagu-lagu dangdut yang Melayu ya. Melayu klasik. Klasik, kayak iya gitu. klasik Iya, gitu, betul. arahnya ke situ. Iya, betul. Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu lagunya itu judulnya Red Flag. Red Flag. Nah, Red Flag ini genrenya hip hop dangdut. Yang sekarang memang lagi naik banget. Naik banget, lagi in Ya. banget. Nah, itu kenapa kok hipdut? Karena aku pengen menyatu dengan pasar saat ini Dan gitu. anak-anak muda. Iya, dan kali ini tuh penyanyinya itu semua mega influencer semua nasional. Kayak Ubi dari Palembang, terus Kak Yulo dari Bintaro, terus ada Kak Viro dari Bali, Antiantos dari Malang, Galih dari Surabaya, kayak gitu. Itu nyanyi. Iya, yang nyanyi 5 orang, yang Itu TikTokers itu kan? iya, Itu yang lagu yang ini tadi Red Flag. Red Flag itu tadi. Nyanyi juga. Bukan penyanyi tapi mereka ingin Andil di ingin buat lagu. Wih, keren loh itu. Gitu. Itu terkenal semua tuh di TikTok gitu. Iya, Kan iya, aku iya, iya. sempat ngirim, Mas ini nanti Iya, dia iya. sepil nanti ya, Ah. secuplikannya gitulah. Gitu. Wih, keren, Itu untuk Red keren. Flag. Untuk yang ketiga, Yang ketiga itu memang pasar saya itu tetap ke Ambiar. Ambiar, tapi yang dikemas dengan nuansa berbeda. Nanti judulnya itu Malini. Malini itu artinya itu harum. Malini itu bahasa Sanskerta. Jadi saya ngangkatnya itu dari bahasa Sanskerta yang berarti itu harum, yang menceritakan tentang orangnya ini sudah tidak ada tapi kenangannya masih tercium. Ya. Atau masih teringat. Berarti secara tidak langsung untuk lagu yang Ambiar yang Malini itu ya, itu Iya. tidak hanya untuk ke pasangan yang sudah tidak bersama, tapi bisa ke orang-orang yang kita sayang. Ya, betul, Sudah betul, ada betul, gitu betul. ya. Oke, Mas dapat ide kreatif seperti itu dengan 3 genre langsung ya. Iya. Itu apakah berproses atau tiba-tiba aja? Wah, 3 lagu ini apa ya? Macam-macam Mas. Kayak proses lagunya itu dari Tirai Hitam dulu ya. Tirai Hitam ini salah satu lagu yang paling lama saya buat. Oh, tapi barusan sekarang di launching. Iya, baru Kenapa? tanggal 2 kemarin. Kenapa? Karena di lagu pop Melayu klasik ini memang saya pelajari dari kayak misalnya saya belajar dari Kak Adibal, pencipta lagu-lagu yang memang Klasik-klasik klasik-klasik gitu, kayak gitu tuh gak bisa sembarangan naruh notasi. Pertama itu permainan notasinya nggak bisa mainstream. Kedua itu permainan kalimat juga. Kalimat itu nggak bisa yang ecek-ecek lah gitu. Jadi pure lagu Tirai Hitam itu notasinya terbuat dari alam bawah sadar. Oke. Dan liriknya terbuat dari mimpi.
Wah, berarti ilham banget ya. Ya, nunggu wangsit lah ibaratnya. Ah. Baru bisa nulis. Kalau misalnya tak paksain nulis, jatuhnya jelek banget. Betul, Nggak betul. ada rasanya Iya, gitu ya Mas ya. sampai akhirnya itu waktu yang bagian ref itu bahkan ketika di deadline sama produserku, Mas ini Agustus harus tayang, ini gimana? 1 bulan sebelumnya harus sudah clear gini, harus syuting. Nah itu akhirnya waktu take vokal si penyanyinya itu Cutrani dari Aceh itu Bang ini gimana liriknya belum dapat, ya udah pasrah wis, tak tulis tak tulis dadakan. Itu ceritanya wis ini ibaratnya menceritakan tentang kepasrahan. Akhirnya kayak, Tuhan ku relakan semua apapun kini ku terima, walaupun diriku tak mampu menahan duka cinta yang telah engkau berikan. Nah itu akhirnya terciptalah lirik-lirik dadaan seperti itu yang memang ternyata cocok ya notasi sama liriknya kayak gitu. Jadi Emang kalau udah jiwa-jiwa musisi ya, Nah, di samping itu juga ini, pencipta lagu itu iya, sat-sat buat-buat gitu loh. di samping itu juga memang katakanlah kalau tidak dikasih izin sama yang bikin hidup ya iya benar-benar. tidak bisa, Iya, susah. kayak wahyu memang itu Mas. Totalnya itu pembuatannya berapa lama Mas? Mulai dari Itu yang 2 awal tahun, banget. 2,5 tahun. Oh serius? Tirai Khusus hitam. untuk tirai hitam Tirai ini. hitam itu menyusunnya saya itu 2,5 tahun. Oke. Karena itu memang notasinya memang tak buat dari alam bawah sadar itu dengan posisi aku harus bisa merasakan lagu ini. Jadi saya gak akan merilis lagu yang tidak ada nyawanya. Iya Nah, benar. di situ Percuma juga. iya benar, makanya aku totalitas di lagu ini gitu. Oke, itu untuk lagu yang klasik ya Mas. Iya, yang Terus klasik. yang hip hop Yang dut hip hop, tadi, hip itu dut apakah gara-gara memang akhir-akhir ini lagi up, Ya, lagi naik, terus tiba-tiba bikin, atau memang itu sesuatu hal yang lama terus dikemas lagi dengan sesuatu hal yang baru? Kalau lagu Red Flag ini unik. Jadi kita penyanyi sama pencipta lagu itu brainstorming Mas. Aku membaca satu-satu karakternya mereka. Oke. Mereka ini basically semuanya punya latar belakang apa, terus aku harus bagi partnya mereka seperti apa, terus tema besarnya kita harus ngangkat apa. Kayak gitu. Akhirnya ketemunya itu adalah Red Flag karena banyak di dunia ini itu orang-orang problematik Mas. Nah orang-orang problematik, NPD kayak gitu. Toxic. Ya kayak gitu kita nyerangnya ke sana sih. Makanya kemarin garis besarnya itu adalah red flag gitu. Jadi secara umum ya Mas Secara ya? umum gitu. Orang-orang red flag nih kalau bisa di cut off lah intinya kayak gitu. Inti dari lagu itu. Iya, itu Oke. hasil dari brainstorming semuanya. Tapi itu awalnya adalah dari permintaan mereka yang aku kepingin bikin karya nih di Iya. musik. Akhirnya menggandeng Mas Bara atau Mas Bara duluan yang aku punya lagu yang nggak biasa nih. Aku pengen orang-orang yang berbeda juga yang membawakan. Kalau lagu Red Flag itu memang aku dicari sama mereka. Oke, berarti mereka Dicari. duluan ya yang ini ya. Mereka ngajak ketemu saya di Surabaya meeting, terus akhirnya hasil meeting itu ternyata mereka itu punya channel yang ingin dihidupkan kembali, dia produksi terus gitu, produksi konten. Karena mereka punya program kayak kuliner, musik, sama vlog kayak gitu-gitu. Makanya mereka yang di musik pasrahnya ke saya gitu, untuk berjenjang gitu loh. Oke. Yang red flag. Red flag. Ada Terus satu satu lagi nih, yang banget ambiar. langsung 3 loh. Yang ambiar yang mungkin memang 5 tahun ke belakang ini naik Naik pol. pol. Mas, ya. Kalau yang ambiar ini penyanyinya dari Jogja, namanya Bebe Sabella. Bebe Sabella ini penyanyi ambiar dari asalnya itu dari Purwokerto. Oke. Nah, aku nemu dia di TikTok, ternyata trafficnya dia ketika berkata-kata dan lain-lain itu unik nih gitu. Akhirnya di situ ketemulah waktu dia itu aku ditanyain sama produser berapa ngundang si Bebe, coba tak tanyain. Akhirnya ketemu sama Bebe, meeting di Jogja. Akhirnya tercipta lagu Mariwis, nyanyi lagu Be, gelem enggak? Gelempol Mas gitu akhirnya. Gelempol Mas, apa meneh lagu ini sampean ya wis. Akhirnya produksi di Batu, video klipnya di Batu, di villa. Ternyata selama produksi, wah dia antusiasnya sangat besar dan sampai terharu juga di situ. Jadi ada 2 orang yang memang menangis ya saat
proses lagu Tirai Hitam dan Malini ini. Jadi untuk lagu sedih saya itu kalau track recordnya ya dari mulai lagu Cundamani, Lintu dan lain-lain itu semuanya nangis lah ibaratnya gitu. Tapi kalau untuk yang Malini sendiri itu penggarapannya berapa lama Mas? Apakah selama yang 1 tahun Mbak? Lumayan ya. 1 tahun Malini. Tapi 1 tahun itu bagi Mas Bara sendiri lama atau termasuk waktu yang singkat? Kalau menurutku Mbak, karena aku bukan tipikal pencipta lagu sing geratakan ya. Iya. 1 tahun itu pembuatan lagu itu paling mateng menurutku. Oke, pas ya. Pas ya menurutku. Dan apakah memang saat mau launching kayak gitu, Mas Bara juga memperhitungkan algoritma Betul. yang sekarang lagi naiknya apa, jadi Iya. lagu ini yang dinaikkan, apakah seperti itu? Betul Mas. Jadi kalau misalnya kita di industri musik itu pasti mikir pasarnya itu gini. Ketika musim hujan itu pasti liriknya mengandung Hujan, awal air. sendu, sedih dan lain-lain yang sadu-sadu kayak gitu. Ketika lagu kayak ini Red Flag ini, kenapa kok tayangnya Agustus? Karena menjelang kemerdekaan juga. Kita masih satu tema kayak gitu. Oke. Red flag. Nah, red flag. White-nya belum berarti habis itu Iya. white flag Mas. Green Nyerah, flag sih. nyerah habis Green itu. flag sih. Green flag. Iya. Nah, Mas Yuda datang ke sini juga nih Sobat Selai semuanya, di samping membawa 3 materi lagu tadi dengan genre yang berbeda, katanya juga punya label sekarang, Mas. Iya, Mas. Ini alhamdulillah buat kabar baiknya itu saya itu saat ini bahkan ini info juga buat teman-teman yang di Kota Batu, Malang Raya semuanya, Jawa Timur pokoknya semuanya. Kalau bisa senasional, kalau ini video ini ditonton, saya punya PT baru Mas. Oke. Perusahaan baru di mana hasil karya kemarin yang saya kumpulkan itu saya buatkan untuk wadah teman-teman seniman di daerah kayak gitu, mulai dari produksi, mulai dari pengurusan hak cipta dan sampai ke distribusinya kayak Oke. gitu. Kenapa tiba-tiba membuat label sendiri atau PT sendiri, Mas? Alasannya nanti kita break sejenak ya. Jadi untuk Sobat Selai semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana, kita break sejenak. Setelah itu kita bakal bahas lagi alasannya Mas Bara kenapa membuat PT sendiri atau membuat label sendiri. Tetap di Selai Show. Nah, balik lagi nih Sobat Selai. Aku masih penasaran sama Nisrina, alasannya Kamu kenapa? penasaran sama aku? Enggak, Kamu aku sama nggak tanya Nisrina. dari kemarin-kemarin. Aku sama Nisrina Ya penasaran ke Mas Bara Yuda kenapa tiba-tiba membuat satu label Yes. sendiri. Itu untuk- padahal sulit Iya. nggak sih? dan di samping sulit ininya harus juga Kuat ini. deh. Apa alasannya, Mas? Alasannya adalah ya memang baik keresahanku dan teman-temanku sendiri, Mas. Jadi seniman-seniman di daerah itu memang butuh payung atau wadah atau kolam lah buat berkarya gitu, Mas. Yang memang dari segi komunikasi itu kita bisa direct langsung Iya, atau bisa ketemu langsung, betul. jemput bola lah gitu. Karena banyak karya seniman daerah itu ditiru di digital. Kayak gitu. Banyak banget kayak misalnya kayak lagu saya ini. Kemarin ini didaftarin sama setelah didaftarin sama publishing terus didaftarin sama publishing orang lain dengan nama orang lain. Kita, kok bisa gini yo? Ini kalau misalnya aku nggak pegang sistemnya yang dari partnernya YouTube namanya CMS itu, aku nggak bisa tahu ini kalau misalnya karya aku dimainin digital. Dan itu hukumnya masih belum ada di Indonesia, Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang paling hukumannya itu dari YouTube-nya sendiri di take down kayak gitu. Jadi somasi-somasi itu kayak gak berlaku. Dan itu kayak akhirnya ketika kita mengurus itu juga lawannya kan mafia semua, Mas. Betul. Nah, Besar ya Mas ya? besar banget termasuk kenapa aku akhirnya bertekad buat bikin perusahaan ini ya memang
aku niatnya nyelametno karyaku sendiri, Ya. yang pertama itu, kedua itu nyelametno karyanya konco-koncoku yang terdekat, kayak misalnya ini teman saya Kopi Pahit kayak gitu. Terus ada komposer-komposer yang di Bali juga itu pasrah ke saya kayak gitu. Itu yang orang-orang Bali malah lebih kasihan Mas. Jadi karyanya itu ada beratus-ratus lah. Itu beberapa puluh album ternyata selama berkarya dia nggak dapat apa-apa, cuma dapat terima kasih kayak Itu gitu. kenapa ya Mas ya faktor terbesarnya? Faktor terbesarnya adalah eksploitasi. Ya sih mengaku-ngakui. Ya, eksploitasi. Gitu kan. Jadi misalnya kayak gini Mas, pencipta lagu itu paling sama produser suruh bikin lagu, oh sini tak naikin, tak biayai buat produksi. Setelah itu ya Ya sudah. sudah ada dapat. Ya sudah. Beli liriknya sekali gitu ya Mas ya? Enggak, jadi saya punya karya, terus dibiayai sama Mas Aryo untuk produksi. Tapi audio masternya itu punyanya Mas Aryo. Jadi Hak ciptanya punya saya, tapi nggak didaftarin sama dia. Jadi Mas barangnya nggak bisa apa-apa gitu loh. Oh gitu. Sedangkan saya nggak pernah diedukasi sama siapapun ibaratnya sebagai pencipta lagu. Nah, di situ makanya aku resah dari situ kan dari situ nggak ada moralnya lah. Iya, Ketika kita ngomongin berkarya ya, yo mbok tolonglah diedukasi ketika kita kerjasama itu minimal kita ada yang diberikan nggak hanya uang tapi ilmu juga gitu biar si pencipta itu juga bisa berkembang. Iya, benar sih Banyak masuk akal. Seniman yang akhirnya mati itu karena dia nggak punya biaya untuk produksi lagi. Betul. Ketika mau produksi itu akhirnya ketika band ya Mas ya, ini ngomongin band itu akhirnya patungan. Ketika patungannya nggak rata, di situ udah bentrok internal dulu. Iya, konflik internal dulu. Yang misalnya kayak saya berangkat sendiri kayak gitu, akhirnya ngumpulin dari gajinya, terus diupload rilis, ternyata tiba-tiba audionya di take down, katanya nggak sesuai sama aturan Spotify dan lain-lain. Ternyata enggak Mas, itu permainan semua. Oh, ya itu tadi mafianya memang Mafia. ada akhirnya. Iya, Ngeri ya. gitu. Mana ya? Dan itu nggak ada hukumnya. Iya. Nah, Itu. kayak contoh nih Mas kan tiga genre tadi ya. Itu apakah masuk di labelnya Mas Bara sendiri untuk saat ini atau masih ikut label lain? Gini Mas, jadi saya sistemnya kolaborasi ya. Oh, kolaborasi. Untuk kali ini karena ada beberapa teman saya yang punya label dan ada yang produsernya Red Flag ini juga dia lagi membangun label baru. Jadi aku support. Oh. Aku di sini sebagai pencipta lagu lah, ibaratnya gitu. Yang satunya ini label dari Indramayu, yang satu ini label dari Bali. Gitu. Yang satunya labelku sendiri. Gitu. Oke. Jadi aku pengen mengumpulin tiga titik ya dari Sabang sama Merauke kalau bisa tersentuh semua gitu. Iya sih, kalau seandainya kayak ada Mas Bara kayak gini kan setidaknya untuk seluruh musisi atau seniman juga aman kan ya Mas ya. Makin ini ya, makin melebarkan sayap juga ya. Jadi Iya. istilahnya untuk 3 lagu yang launching ini masih kolaborasi. Gitu. Kolaborasi antar label lah gitu. Nah, Mas Bara sebagai pencipta lagu, tadi kan antara Tirai Hitam sama Malini itu Mas Bara bikin kemudian dinyanyikan ya kan sama penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Nah, kalau untuk yang Red Flag itu kan mereka yang cari, mereka minta lagu ke Mas Bara. Lebih sulit mana Mas? Mas Bara bikin lagu nih nanti kira-kira siapa yang cocok buat nyanyi atau Mas aku minta lagu? Mas, aku minta lagu, itu paling sulit. Oh ya. Iya, itu malah lebih sulit. Kenapa masalahnya Mas? Karena gini Mbak, selama saya berkarya itu memang saya yang milih penyanyinya, bukan penyanyinya yang minta lagu ke saya. Dan itu project pertama karena saya lihat privilege dari semua influencer ini besar semua, gitu. Powernya besar. Dan untuk lagu hip hop dangdut itu nggak membutuhkan suara yang terlalu bagus gitu. Secara teknikal mudah lah ibaratnya gitu. Ternyata realitanya lebih sulit. Karena gini Mas, itu bentrok sama idealisku. Ketika aku mau rilis lagu harus enak gitu. Ternyata di sini itu ada clue lucu malah. Kita bikin lagu Mas kalau bisa dihujat. Loh, sangar lah malan. Kayak yang kasus-kasus akhir-akhir ini sih Nah, ya. ya benar. Apakah itu termasuk kayak gimmick marketing juga Mas akhirnya? Benar. Akhirnya kayak gitu Mas. Kayak Lu Cinta Luna bikin lagu kan
cuma untuk dihujat aja. Iya. Memang butuhnya dihujat, ternyata ketika dihujat view-nya malah Naik. puluhan juta gitu. Mm-mm. Ternyata kayak gitu. Sedangkan saya kan biasanya produksi lagu atau menciptakan lagu itu untuk dipuji ya. Iya, Gitu. benar. Orang dengerin tuh enak, gitu kan, Enak Mas, gitu. ya. Kalau yang ini yang yang Red Flag ini memang agak epic sih gitu. Oke, dan akhirnya menyatukan antara idealisnya Mas Bara sama goals-nya tadi gimana Mas titik temunya? Titik temunya adalah brainstorming. Jadi kemampuan saya itu segini, Heeh. kemampuan mereka segini. Akhirnya ketemunya, oh gini. Akhirnya ketemu simpelnya, oh diringkes. Jadi gini bisa ini. Jalan tengahnya Iya, di jalan sini tengah nih. gitu. Sampai akhirnya kan waktu itu bingung bagi partnya. Ini ada part rapnya, ada part nyanyi enaknya, kayak gitu-gitu. Kayak menurut aku sih kayak PR banget ya Mas ya. Apalagi melihat karakter-karakter setiap orang kan berbeda-beda gitu. Nah, Mas Bara sendiri untuk menyikapi itu semuanya gimana akhirnya? Ya udah wis mereka mau nggak mau waktu itu tak kumpulin di Bali Mas. Jadi tak kumpulin di Bintaro dulu. Tak kumpulin di Bintaro di Tangerang Selatan itu semuanya ngumpul jadi satu di situ. Akhirnya itu ini partnya aku punya lirik kayak gini. Terus ini apa yang kurang? Terus kalian minta jatah yang liriknya sebelah mana? Terus aku minta yang ini. Akhirnya waktu itu udah komplit. Ternyata ada baru datang besoknya. UB dari Palembang. Palembang itu ciri khasnya pantun ternyata. Kayak, budak ciamis kayak gitu lagu-lagu gitu itu. Akhirnya itu dadaan banget hari itu pas take vokal baru jadi liriknya. Otomatis nambahin musiknya dulu di belakang akhirnya dapet. Iya. Ini udah bukan sistem kebut semalam lagi ya. Iya. Berarti memang Sistem kebut saat loh. sebenarnya menjadi seorang pencipta lagu itu juga akhirnya dibilang gampang itu ya iya, dibilang susah ya iya ya. Apalagi menemui maksudnya kayak talent-talent yang dalam tanda kutip kita tidak memahami karakternya. Berarti secara tidak langsung tadi jawaban dari pertanyaan Nisrina adalah mending orang minta atau kita yang ngasih, Mas mending bilang ngasih aja. Ngasih aja lah. Karena kalau ngasih kan secara tidak langsung Mas Bara sudah tahu ya karakternya gimana gitu. Maksudnya aku udah tahu nih kapasitas lagu ini harus dibawain siapa itu tahu. Kayak Tirai Hitam itu kenapa kok ngeyel harus Cut Rani yang bawain karena dia udah track recordnya udah sukses membawakan lagu yang Salahmu Sendiri itu. Gitu. Ternyata waktu itu akhirnya aku jemput atau bertemu sama Cut Rani di Aceh sampai kayak gitu. Tolong aku dibawain laguku yang ini karena aku nggak bisa menggapai si Lesti waktu itu. Kan aku targetku Lesti, ternyata nggak bisa. Dengan karakter yang sama aku dapat si Cut Rani ini. Oke, berarti bukan yang ini ya Mas ya, kan ada beberapa pencipta lagu yang dia sudah punya lagu, kemudian dicobain ke beberapa penyanyi dulu nih, cocoknya yang mana. Kalau Mas Bara udah punya bayangan ya, ini lagu maunya harus dinyanyiin dia gitu. Berarti secara tidak langsung memang ini ya Mas ya, kayak Mas Bara sendiri sudah nembak gitu ya. Langsung nembak wis. Ketika lagu jadi, kayak jadi minus one-nya jadi udah langsung tak tembak. Oh ini nih penyanyinya gitu. Mau nggak mau harus dapat, kalau nggak dapat nunggu dulu nggak rilis gitu. Oke, berarti itu yang dalam tanda kutip tadi Mas Bara bilang lagu 1 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun itu ya karena nunggu itu juga ya. Prosesnya untuk menghubungi beliau-beliaunya ini sangat sulit gitu. Makanya yang dari 3 lagu itu yang prosesnya paling cepet si Red Flag gitu. Karena mereka yang minta. Iya, gitu. Oke. Berapa lama berarti Mas yang Red Flag tadi itu? Cuma 3 bulan. Cepet ya daripada yang lainnya ya. 1 tahun tadi yang Malini ya. 3 bulan itu udah take vokal, aransemen musik sama syuting juga di Bali itu. Sangat cepat sekali. Nah, nanti untuk segmen selanjutnya nih Sobat Selai semuanya, kita masih akan tanya-tanya sama Mas Bara Yuda ya, karena memang lagu-lagu yang akan dirilis, yang sudah jadi, ini belum di launching kan Mas ya? Yang Tirai Hitam udah. Tirai Hitam sudah. Nanti yang Red Flag sama Malini soon. Oke, kita nanti cari informasinya di segmen selanjutnya. Apakah mau nyepil ya? Ya harus nggak sih? Biar kita tahu kan. Tahu-tahu datang ke sini loh, dari Makanya, mana-mana tadi kan. makanya ya. Pulangnya tetap ke sini harus di-spill dong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selai.
Oke, segmen kita yang terakhir kali ini tentunya aku penasaran sama Mas Barayuda untuk dua lagunya yang belum di launching yang katanya Sun tadi. Boleh kasih spill dong Mas? Mungkin bulan inikah atau bulan depankah atau akhir tahun-kah? Jadi untuk yang lagu Red Flag ini rencana itu ada di bulan ini. Tapi tanggalnya nanti stay tune ya. Oke, stay tune aja. Di mana nih? Nanti ada di story IG-ku pokoknya. Oke. Ya di follow. Ya. Apa kasih tahu Mas? IG-nya apa? BHARAYS 99 Barais 99. Oke, bisa langsung dilihat di situ. Itu untuk lagu yang Red Flag. Red Flag. Terus untuk lagu yang Malini. Malini nanti akan tayang setelah 1 bulan dari Red Flag. Oke, jadi biar ada jeda gitu ya. Nah, Mas, proses untuk pembuatan lagu sampai akhirnya ketemu penyanyi kan memang butuh waktu yang panjang gitu. Benar. Apakah katakanlah 3 lagu ini sudah launching semuanya? Mas Bara sudah mempersiapkan lagu untuk tahun depan atau nunggu momen nih? Jadi setelah 3 lagu ini saya mau hiatus dulu. Oh gitu. Apa alasannya? Alasannya saya pengen mengumpulkan data-data pencipta lagu di daerah ini. Aku mau gerilya, Mas. Iya. Jadi aku yang mau akhirnya gerilya masuk di publishingku oke. sama di labelku. Jadi aku pengen produksi beberapa channel, Mas. Nanti aku akan bikin channel itu all genre, mulai dari dangdut, campur sari, ada pop, akustik, ada reggae, ada musik AI juga. Nanti aku bakal kembangin musik AI juga. Dan remix yang terakhir. Jadi betul. 7 channel ini akan saya optimalisasi pakai lagunya beberapa senimannya dari daerah. Jadi ngangkat temen-temen nih ceritanya. Hiatusnya bukan hiatus bener-bener vakum, tapi tetap produksi tapi lagunya teman-teman yang di daerah. Iya. DJ masuk nggak Mas? Apa? DJ masuk, Mbak. Yang penting kalau mau cover lagu minimal itu harus izin sama penciptanya. Itu yang jadi masalah di Indonesia hari ini kan itu ketika kita membawakan lagu orang lain itu kulon won sik lah. Iya, betul Walaupun sekali. kita nggak punya uang, lo nggak apa-apa pencipta lagu itu nyun sewu. Iki aku nggak punya uang. Kalau misalnya kita kerjasama gimana? Nah, kan ada klausul-klausul kayak gitu kan bisa untuk diterapkan untuk jangka panjang kan, Mas. Tapi nih aku mau tanya sesuatu hal yang keluar dari pembahasan kita hari ini ya Mas Mas Bara sebagai pencipta lagu kan dengan info-info terbaru nih sekarang yang katanya lagu di beberapa tempat restoran itu sudah mulai ditarik biar nyetel lagu-lagu burung-burung berkicau atau alam gitu. Iya kan sih Mas ya? Iya. Menurut Mas Yuda sendiri sebagai pencipta lagu nih, itu gimana? Kalau saya memposisikan sebagai pencipta lagu itu gini, karena kita itu harus hafal dulu ya. Misalnya kita berkecimpung di musik harus hafal dulu 3 ini. Yang satu itu LMK, lembaga kolektif manajemen. Kedua itu agregator. Ketiga itu publishing. Nah, masing-masing ini akan mengeklaim berbeda copyright-nya, Mas. Kalau kayak LMK ini performing right. Performing right ini yang mengeklaim di beberapa resto, hotel, karaoke dan lain-lain lah kayak gitu. Dan yang kedua ini agregator, ini yang diklaim itu sound recording. Ketika sampean memutar misalnya gini, sampean memakai audio statue di TikTok ibaratnya gitu. Itu akan ke-track sama audionya yang penyanyinya langsung. Nah, kayak gitu. Misalnya nanti di atasnya itu berisi tentang lagu ini. Itu udah beres, Mas. Yang ketiga itu mechanical rights. Itu yang terjadi di YouTube. Kayak misalnya ada orang over nggak izin akhirnya keklaim sama publishing. Dan itu sistemnya masih aman asal nggak didistribusikan ke digital streaming platform kayak gitu. Sementing tidak dibisniskan itu nggak apa-apa. Kalau hanya untuk portofolio di YouTube juga itu sudah ada sistem auto split. Nah, ketika kita ngover lagu nggak izin, nanti itu akan keluar tanda sharing gini, Mas. Dolar hijau dengan logo sharing gitu. Nanti di YouTube itu ada 3 pokoknya. Dolar kuning, dolar merah, dolar hijau yang utuh, sama ada 4 berarti.
sama dolar hijau yang sharing. Ada sharing itu. Kalau keklaimnya dolar merah itu berarti keklaim sound recording Oke. dari agregator. Mm-mm. Itu udah aman, kalau udah keklaim ya sudah gitu. Mm-mm. Nah, yang kedua itu yang dolar kuning karena ada pelanggaran. Mm-mm. Sebenarnya itu apa namanya? Kayak tanda kutip lah, itu ada pelanggaran, entah itu pelecehan atau ada zat kimia dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang dolar hijau bersih itu berarti kontennya aman semuanya. Oke. Nah, itu bisa dimonetisasi. Nah, tapi Mas melihat contoh akhirnya kan kemarin sempat kasus tuh Mas ya, yang di Mimian itu kan akhirnya kena penjara sekian tahun gitu. Nah, Mas sendiri menanggapinya seperti apa Mas? Apakah memang seharusnya kalau mau di play di restoran atau hotel itu harus ada izin, atau ya di play aja kan, dengan di play kita akhirnya masyarakat nih tahu oh ini lagunya ini nih, kan sebenarnya kan akhirnya simbiosis mutualismenya di situ. Betul. Tapi menurut Mas Bara sendiri gimana? Sama ini nggak sih Mas, setahu aku kalau misalnya resto atau kafe itu dia sudah ada kayak bayar pajak lagunya sendiri gitu, dihitung dari kursinya apa kalau nggak salah, dari kapasitasnya, dari kapasitasnya. di total kemudian dibayar kayak pajak per tahunnya. Itu Ya, udah ada nggak sih Mas sebenarnya? Jadi sistem kayak gitu udah ada, cuman nggak jalan. Karena akhirnya ya menyebabkan masalah ini. akhirnya gini loh Mbak, kasus ini berawalnya itu dari kesenjangan sosial antara penyanyi sama Pencipta lagu. yang kaya kan akhirnya si Penyanyi. karena tapi imbasnya banyak merembet ke kayak misalnya pelaku usaha. Nah, menurut saya sebagai pencipta lagu, kalau lagu saya diputar di kafe, it's okay. Karena itu jadi media promosi juga. Ketika laguku di setel di pom bensin, di kafe, di restoran, oh berarti laguku diakui sama Bisa orang. diterima. Tapi gak semua pencipta lagu seperti itu. Iya, benar. Karena apa? Mereka belum merdeka dengan finansialnya. Betul. Pertama dia belum dapat royalti dari publishing, entah itu dari agregator, entah itu dari LMK-nya sendiri. Karena mereka ini gak semuanya jujur. Saya bisa katakan ini dan perlu dinotis ini kalau bisa, karena saya pegang datanya. Bahkan lagu saya sendiri juga jadi korbannya. Kayak gitu. Tapi menurutku kalau misalnya lagu diputar di tempat makan resto, it's okay. Fair-fair aja. Ketika laguku dibawain sama artis terkenal, ya sudah gitu loh. Iya, makanya itu kan. Iya, yang perlu dijadikan PR adalah lembaganya harusnya ya. Harusnya lembaganya itu yang diperbaiki. Makanya teman-teman ini kan antara visi sama aksinya lagi maju ke Mahkamah Konstitusi MK itu untuk membereskan semua undang-undangnya itu. Biar semuanya itu transparan dan fair akhirnya gitu. Balance ya Mas Balance. ya. Karena kalau menurut aku pribadi ya Mas ya, rata-rata kalau seandainya lagu, contoh Mas Bara punya lagu, ingin dikenal kan kalau ditaruh di kayak resto, kafe atau warung minimal, itu kan lambat laun, oh aku tahu nih lagu ini, tahu nih gitu Hanya dengerin kan. full gitu kan. Iya. Iya, bener. Sampai malah sekarang guyonannya ya udah dengerin lagu-lagu barat aja malahan. Itu kan makin bahaya ya Mas Ya ya. kan bahaya, ibaratnya kayak gitu kan akhirnya ada semacam apa ya, modelannya kayak apa ya ngarani, gak usah nggawe lagu. Iya. Lagu Indonesia kuat. Betul. Akhirnya kan Takut akhirnya gitu kan. merugikan musisi atau seniman Indonesia juga Iya, kan. benar. Padahal tujuannya bukan itu gitu. Tapi akhirnya oh ternyata ketika ada masalah ini akhirnya ada yang multi tafsir lah. Iya Nah, benar-benar. justru itu saya berharap kepada semua pihak yang ada di atas ini, kalau bisa itu sebelum ada kasus kayak gitu, kemarin itu ada sosialisasi dulu. Itu yang digencarkan dulu, bukan malah Langsung kayak mengeluarkan gitu saling ya. somasi kayak Iya. akhirnya kita udah keluar dari prinsip seorang seniman, yaitu harmoni. Harmonisasi seorang seniman itu gak ada udah. Iya, dan akhirnya juga semuanya kayak terugikan ya Mas ya, tidak hanya pencipta lagu tapi kayak yang punya usaha, Ya, benar. musisi juga. Benar, Akhirnya kan kayak
nggak bisa bebas Nggak lagi bisa gitu klop loh. akhirnya. Iya. Padahal kita itu semuanya itu saling membutuhkan. Betul. Ini kan melingkar kan. Betul. Sama lain berkesinambungan ya Mas Betul, ya. betul. Nah, Oke. di segmen kita yang terakhir kali ini Mas, sebelum kita closing nih, boleh dong kasih tahu lagi ke Sobat Selai semuanya lagu yang sudah launching dan lagu yang akan launching nih Mas, biar semuanya tahu dan mendengarkannya atau melihatnya di mana? Oke, kalau untuk lagu Tirai Hitam bisa dilihat atau didengarkan di YouTube channel Musik Plus. Nah, Musik Plus. Ya, Musik Plus. Heeh. Itu sudah tayang mulai tanggal 2 Agustus kemarin. Oke. Itu penyanyinya Cut Rani, monggo didengarkan. Dan untuk yang lagu Red Flag, Ya. itu soon bisa didengarkan di channel YouTube Vero Musik. Oke. Nah, itu nanti insya Allah ini ya, bocorannya dari produsernya itu tanggal 10 ini. 10 Agustus. Ya, Oke. Lagi dong. Oke, terus yang untuk- Malini. Untuk lagu yang Malini nanti kita 1 bulan setelah Red Flag kita Red akan Flag. tayangin. Tapi kan Mas Bara kan ngirim ke aku tuh sedikit saja. Boleh nggak sih nanti kita tayangin, kita spill? Oh, boleh banget. Boleh ya. Monggo. Teasernya ya kalau nggak salah itu ya. Itu video full nanti dipotong sendiri aja. Oke. Siap. Ya. Mas Bara thank you banget Ya. ya. Kesini udah nggak cuman membawa lagu-lagu baru, ternyata ada yang lebih besar lagi yang dibawa sama Mas Bara. Ini pasti aku yakin kalau kembali lagi ke sini, ada yang makin Enggak besar sih. lagi tuh yang dibawa. Aku yakin Mas Bara saat datang ke sini akan membawa produk-produk atau sesuatu hal atau gebrakan yang baru yang memang luar biasa dan tentunya juga bisa memberikan wadah untuk teman-teman yang memang nggak tahu apa-apa, bisa bermusik, bisa menghasilkan sesuatu, tapi kalau nggak ada wadahnya ya percuma ya Mas ya akhirnya ya, kasihan menjadi korban. Kapan-kapan nanti kita bisa diajak jalan-jalan ke tempatnya Mas Bara. Oh, boleh banget. Mas Bara, Kita belajar di sana kan. kalau menurut Mas Bara lagu-lagu yang cocok untuk Nisrina apa? Solawat ya Mas. Rondo kempling. Mas, saya tahu ya. Dari sekian banyak kata judul rondo saya apa Mas? Kira-kira Apa-apa. mateng ah? Mateng misalnya. Mateng. Oke. Ya siapa tahu Mas Bara punya ide untuk Nisrina dan suatu saat ya namanya kedepannya kita nggak tahu tiba-tiba kamu dibikinin lagu terus akhirnya booming kan nggak ada yang tahu. Mas, pokoknya kalau aku lagunya bebas, genrenya bebas, tapi bisa auto tune ya. Soalnya suaraku gak enak dari. Berarti Auto-tune pokoknya. berarti kalau kamu nyanyi lip sync talk nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kamu lewat jalur apa tadi Mas? Hujatan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thank you Mas Bara sudah hadir di Rumah Selai. Makin sukses ya, semangat terus. Wis, Amin. pokoknya jangan gentar dengan apapun. Ya, saya pun juga berharap semuanya teman-teman yang mungkin bingung ya cari label, cari label gitu datang ke Mas Bara aja. Siapa tahu kalau cocok dan memang visi misinya sama. Datang ke rumah. Nah, oke kita pamit dulu ya, sampai jumpa di minggu depan tentunya. Selamat menikmati weekend di minggu kali ini. Have a nice day. Bye.